ditemukan ada suatu peristiwa pidana, ya itu kan bisa langsung dibawa, buktinya bisa ditahan juga kan, bang, ditetapkan saat tahan. Kemudian kedua, mengapa pemerasan? Dibutuhkan oleh kejaksaan, dibutuhkan oleh Polri juga. Jadi dan dibutuhkan oleh rakyat juga. Dibutuhkan oleh rakyat dalam konteks pengembalian kerugian, suap, pemerasan dan lain sebagainya. Paling gencar itu adalah Wamen, Mas Denny Indrayana. Apa di dalam PP 99 itu disebutkan kalau terpidana korupsi ingin mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, itu bukan tidak boleh. Pidato Pak Presiden mengatakan koruptor lari ke Antartika pun kita akan tangkap begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga buat Kurnia Ramadan dan Yudi Purnomo. Kalau Kurnia ini sebagai advokat sekarang ya. Iya. Dulu ICW. Ya, dulu di Sekarang advokat. Kemudian kalau Yudi masih tetap sebagai mantan penyidik KPK. Karena mantan tidak terlupakan, bang. Ya kan? Karena orang kadang-kadang jatuh dalam pelukan mantan berkali-kali. Ini kita kali ini tidak masuk ke dalam pembahasan masalah-masalah politik yang sedang hot, ya kan? Iya, bang. Tetapi ada substansi yang sebenarnya kita mau dialogkan. Oke. Pertama, KPK, ya kan? Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Kita menyangka setelah adanya amnesti terhadap Hasto Kristianto, maka orang bisa melihat KPK ini akan semakin melemah. Iya, betul bang, kata-katanya semakin. Ya. Karena emang udah lemah kan? Ya, betul. semakin melemah. Betul. Karena bisa jadi kecewa ya. Sudah bekerja bertahun-tahun bagaimana menyelidiki kasus Hasto ini. Ya. Ya kan? Sampai kejar sana kemari. Akhirnya ujung-ujungnya tidak lama kemudian terjadi amnesti. Maka Hasto bebas, kan gitu, setelah mendapatkan amnesti. Nah, tapi ternyata kita melihat KPK masih menunjukkan, ya kalau bisa kita bilang profesional, ya bisa bilang menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang, ya. Apa buktinya? Buktinya banyak masih yang ditangkap oleh KPK, OTT, karena melakukan kesalahan, korupsi misalnya. Nah, jadi di sini kalau orang melihat KPK itu kan masih punya harapan ya, masih menjadi harapan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena selama ini kan Jaksa Agung gede-gede itu. Betul, ya, ada kasus Muhammad Reza, betul. ada kasus pajak, betul, bang. Dan kemudian kasus Jiwasraya, Asabri kan besar-besar tuh. Sehingga KPK seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Ya, betul. Nah, tapi sekarang kita lihat KPK ini sebenarnya kan begini. Yang dia lakukan itu dari segi materi itu kecil. Tetapi secara politis itu strategis. Betul, efek. Ya kan? Betul. Ya, artinya kan dengan OTT Wamen ini kan satu strategis yang dilakukan. Artinya dampaknya besar. Nah, ini kita kepada mantan penyidik KPK dulu. Siap. Bagaimana Yudi? Ya,
ya seperti biasa ya, analisis abang itu benar semua gitu ya. Jadi kalau benar semua gak usah kita bahas. Tapi harus kita bahas mendalamnya bang, Iya, ya kan. iya. Jadi memang ya tadi abang sudah menjelaskan ya, Qovadis KPK pasca adanya amnesti ya terhadap Hasto dari presiden itu, ya saya kan ya berapa kali lah kalau kegiatan atau acara kan ketemu dengan teman-teman dari KPK lah gitu ya. Ya memang ini bagi saya memang putusan itu win-win solution bagi saya ketika amnesti ya. Kalau misalnya abolisi seperti Tom Lembong, saya pikir KPK pasti juga akan seperti yang mengatakan akan seperti baper gitu kan. Ya kan, artinya dibawa perasaan gitu Tapi kan. kan Tom Lembong kemarin kejaksaan kan. Iya maksudnya tapi akan posisinya bang dia abolisi bang, bukan amnesti. Iya, iya. Ya ketika amnesti ya bukan abolisi terhadap Hasto, setidaknya ya walaupun ya istilahnya apapun namanya kan sama-sama bebas juga ya kan. Kita kan ngomongin faktual tapi kita ngomongin normatif, artinya presiden pun ya mengamini lah perbuatan-perbuatan dari Hasto dan kemudian tindakan-tindakan KPK untuk menyidik dan kemudian menuntut kasusnya sampai dengan vonis. Artinya kan ya Hasto udah bersalah walaupun belum ingkrah secara hukum gitu ya bang ya. Tapi setidaknya ya dengan adanya amnesti ini ya artinya tentu perasaan baper atau perasaan merasa lah kok tiba-tiba ada putusan politik itu nggak terlalu ya, walaupun ya pak ya pasti ada gitu ya kan, nggak mungkin bang karena kan ketika pertarungan Hasto ini kan sampai penyidik dilaporkan ke Dewas ya kan, sampai digugat ya istilahnya sampai inilah kemudian tuduhan-tuduhan KPK kan kencar sekali sama kubunya Hasto ya, pesanan lah ya kan, order lah, KPK Jokowi lah ya kan, kemudian yang lainnya. Tapi bagi saya ya udah clear, selesai amnesti ya. Nah kemudian what next? Nah saya pikir KPK juga melakukan konsolidasi di dalam ya bahwa ketika putusannya amnesti setidaknya ya apa yang dilakukan oleh penyelidik ya, penyidik ya, kemudian juga penuntut, artinya nggak ada yang salah, sudah benar. Tapi ya mohon maaf ya, negara tidak mau ada sampai selesai ya kan, sampai ingkrah misalnya nanti dikasih gerasi enggak, tapi amnesti saat itu artinya amnesti itu kan kayak rem mendadak gitu kan bang, karena kan masih ada proses banding dan sebagainya, tapi tidak masalah lah. Nah kemudian dari situ kan kemudian KPK kan juga mengatakan minta maaf ya, karena baru dari tahun 2025 dengan pimpinan KPK yang baru yang punya beban masa lalu Firly bang ya kan, itu mereka baru 2 OTT. Nah saya pikir justru ya dengan adanya amnesti jangan-jangan ini menjadi momentum bagi KPK untuk bangkit lagi. Ya momentumnya ada amnesti. Kalau tidak, tadi benar abang katakan ya KPK jangan-jangan nanti bekerjanya ya biasa aja. Istilahnya tupoksinya apa, yang ngerjain apa. Kalau kemudian bersinggungan dengan politik mundur dulu gitu kan. Karena masih banyak banget PR di KPK bang. Nah kemudian setelah itu kan KPK setelah minta maaf ya dan adanya amnesti ya justru KPK ngebut bang. Ya kita lihat KPK itu kenapa kan gini, kan KPK dituduh politik ya kan, kemudian keputusan Hasto kan keputusan politik ya, adanya amnesti. Nah namun KPK justru berani ya, pertama adanya OTT terhadap suatu bupati yang ternyata kader politik, kemudian menetapkan tersangka ya dana kasus CSRBI bang yang rame ya. Yang kan satu komisi ada berapa orang tuh bang? Itu KPK juga ya? Ya KPK juga, tapi 2 yang baru naik bang, ya kan, 2 partai baru naik, ya 2 fraksi, tapi 2 orang ya, partainya beda. Kemudian yang terakhir ini itulah bang, yang OTT Wamen, ya kan? Emmanuel. Ya, Wamenaker. Artinya tentu dari sini ya kita berharap bahwa KPK akan semakin naik bang. Kenapa? Karena kita harus memahami juga bang bahwa di KPK pasca ada pelemahan, masuknya Firly, KPK berantakan ya, pimpinannya etik, Firly tersangka korupsi, kemudian pegawainya ada pungli ya di rutan gitu kan, korupsi perjalanan dinas fiktif gitu ya. Ya kayak orang sakit tentu nggak akan bisa berjalan ya bang, secara normal dulu. Ya sekarang bagi saya sih walaupun ya KPK berhasil ya menangkap Noel dan kita apresiasi, tetapi bagi saya
ini kenapa kita menyanjung KPK di saat ini, ya karena memang kita udah rindu KPK yang sekarang. Tapi ingat Bang, bahwa menangkap wamen ya itu kan bisnis as usual, dan standar KPK pernah lebih tinggi dari wamen. Dulu ketua DPR, ketua DPD, menteri, ya kan Bang, ditangkap oleh KPK. Jadi ya saat ini bagi saya, walaupun kita mensupport KPK, ya tetap kita harus memberikan sedikit kepercayaan, tetapi tadi kita tetap harus menjaga ritme KPK supaya ya tidak ada lagi isu-isu dibubarkan. Saya sebelum KPK menangkap Noel ini Bang, wah itu Bang, saya dalam beberapa kali dialog, ya KPK itu dianggap sudah nggak dibutuhkan, disomet-somet ingin dibubarkan. Tapi kan Abang sebagai salah satu yang saksi mata dan informasi kan, bikin KPK kan pasti berat Bang. Butuh semua anggota DPR dukung, butuh pemerintah yang dukung melalui Menkumham, benar nggak Bang? Butuh tokoh-tokoh anti korupsi membikinnya, butuh momentum reformasi, ya butuh LSM yang mendukung. Nah kalau misalnya KPK bubar, ya kan, apakah nanti ada ya upaya untuk membuat KPK-nya lagi seperti dulu gitu kan? Saya pikir nggak ada gitu. Justru itu yang berbahaya. Jadi bagi saya Bang, sekarang saya sepakat bahwa setidaknya KPK sudah kembali ya menggunakan taringnya dalam memberantas korupsi, begitu Bang. Iya. Jadi kalau menurut Furnia, apa yang dijelaskan tadi oleh Yudi ya, bahwa KPK ini mulai menunjukkan taring, KPK mulai menunjukkan kinerja ya, kemudian ya semangat lah ya untuk mengatasi dan melakukan penangkapan terhadap para koruptor ini. Nah, gimana pandangan Kurnia? Ya, yang pertama Bang Zulfan, peristiwa beberapa pekan yang lalu atau mungkin 1 bulan yang lalu, Presiden menerbitkan keputusan Presiden penerbitan amnesti terhadap 1000-an lebih dan abolisi terhadap Tom Lembong. Ini kalau kita kontekskan ke KPK ada beberapa catatan Bang Zulfan. Sebelum masuk pada pertanyaan Bang Zulfan tadi. Suka tidak suka pihak eksekutif, yang mana dalam hal ini Presiden diwakili banyak bawahannya. Ada Menseknek berbicara, ada Menteri Hukum berbicara, bahwa ini adalah kewenangan dari Presiden, dijamin oleh Undang-Undang Dasar, dan ada satu statement yang menarik untuk dibahas Bang Zulfan. Kala itu Presiden melalui bawahannya mengatakan ada nuansa politik di balik 2 peristiwa besarnya, untuk Tom dan juga untuk Hasto. Rasa-rasanya ini juga harus jadi catatan bagi KPK. Dalam konteks politik itu kan ada banyak Bang Zulfan. Misalnya, politik itu bisa dimaknai dari timing. Ini kan sudah lama sebenarnya kasusnya. Kenapa tidak ditindak beberapa tahun yang lalu? Kenapa ada nuansa politik di dalam kasus Hasto misalnya? Kenapa diusut baru Desember 2024 atau November 2024? Bukti-bukti yang dibawa teman-teman KPK, saya tidak mendinai sedikit pun bukti-bukti itu, Bang Zulfan. Tapi bukti-bukti itu sebenarnya bukti-bukti yang sudah ada sebelumnya. Sehingga Presiden menangkap nuansa itu, dan dokumen administrasi hukum yang bisa dikeluarkan oleh Presiden adalah Kepres penerbitan amnesti untuk Mas Hasto. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, masuk pada pertanyaan Bang Zulfan tadi, apa yang harus dilakukan oleh KPK setelah amnesti ini? KPK sudah menunjukkan tajinya dengan mengusut perkara dengan pelaku yang lumayan high profile nih, Noel Wamenaker. Bahkan angkanya juga puluhan miliar. Noel diduga menerima 3 miliar rupiah. Dan kalau kita flashback ke belakang, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Yudi tadi, Bang Zulfan. Selama ini citra KPK amat sangat rendah di mata masyarakat. Kita ukur objektif juga memang rendah. Tadi Bang Zulfan menyampaikan rentetan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung nilainya triliunan. Bukan nilainya hanya 3 miliar.
bukan nilainya hanya ratusan juta. Tapi kan KPK selama ini menindak, angkanya kecil yang biasa dulu disampaikan Bang Zulfan, KPK itu menindak angkanya kecil tapi magnitudnya sangat besar. Contoh dulu pernah menindak hakim, suapnya memang mungkin ratusan juta. Tapi itu adalah institusi kehakiman yang harus dibersihkan oleh penegak hukum. Maka dari itu, Bang Zulfan, proses pasca amnesti ini harus diperlihatkan KPK kinerjanya. OTT saya rasa sudah 8 bulan pimpinan KPK sekarang itu bekerja. Kenapa baru 2 operasi tangkap tangannya? Dulu zaman Bang Yudi di dalam itu puluhan. 30 2018. Zaman Pak Agus Raharjo dulu angkanya 30-an. Terus menerus merosot, bahkan kalau ini hanya 2, ke depan tidak ada, inilah pimpinan KPK yang penindakannya paling sedikit. Itu tolak ukur objektifnya, Bang Zulfan. Dan juga yang penting bagi KPK ke depan, sasarlah perkara-perkara yang punya kelindan sangat dekat dengan masyarakat, Bang Zulfan. Contoh, kejaksaan kasus minyak goreng dan lain sebagainya. Jadi bukan menafikan kasus-kasus dengan angka kerugian, angka suap, angka pemerasan sedikit, akan tetapi ada banyak sektor yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto yang harus dijaga oleh KPK. Apalagi jaminan politiknya sudah terlihat ada. Presiden berulang kali pidato tentang pemberantasan korupsi. Harusnya itu ditangkap sebagai sinyal bagi KPK untuk terus-menerus bekerja memberantas korupsi, tidak hanya di kalangan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itu mungkin Bang Zulfan. Ya, Bung Yudi melihat begini. Tadi kan kita bicara harapannya KPK ini melakukan penangkapan korupsi yang nilainya besar, Ya. gitu kan. Nah, tapi kan itu belum dilakukan. Kita tidak bisa mengatakan tidak dilakukan, belum dilakukan. tapi belum dilakukan. Nah, misalkan begini, kalau kita melihat kasus mafia migas misalnya, Ya. yang di sini di dalamnya ada orang-orang Pertamina dan Reja Khalid ya singa kan gitu. Nah, sebenarnya kan kasus ini sudah lama mencuat. Ya. Nah, kira-kira mengapa KPK waktu itu tidak langsung melakukan penyidikan, kemudian ya seperti yang dilakukan oleh kejaksaan sekarang lah. Ya memang kalau kasus kerugian keuangan negara itu kan memang ini sangat menarik ya kalau kita bahas dari sisi hukum Bang ya. Bahwa apakah masyarakat sudah mengetahui kerugian keuangan negara itu tidak berbanding lurus dengan uang pengganti. Jadi mau ribuan triliun pun kerugian keuangan negara tetap tersangka yang diajukan ya dia hanya mengganti ya terhadap apa yang dia terima atau peroleh. Iya. Itulah sebabnya misalnya kayak kemarin IKTP ya kan Pak Setia Novanto ya kasus kan kerugian negaranya kan 2,2 triliun ya tetapi kan Pak Setia Novanto kan sekitar hampir 50 triliun gitu kan 50 miliar 50 miliar ya kan 50 miliar dan dia sudah mengganti gitu kan tapi itu berdasarkan apa yang diperoleh itu kan sangat menarik gitu Bang itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya memang di KPK ya saya pernah di KPK itu benar-benar kita itu rigid sekali Bang. Jadi ketika ada orang yang sampai belum naik tersangka di KPK, artinya memang penyelidiknya belum bisa untuk ya menemukan bukti-bukti yang kuat. Ya. Ya walaupun sekarang ini yang menarik, lagi-lagi KPK membuat yang namanya improvisasi ya, bahwa kalau dulu mereka menaikkan status penyidikan itu sudah ada nama tersangka, ya sekarang enggak. Ya, misalnya contohnya dia di mereka menamakannya seprindik umum. Misalnya seperti kasusnya kuota haji tambahan. Ya, itu kan KPK menaikkan status tuh menjadi kepenyidikan. Tetapi ya ternyata nama tersangkanya belum ada. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu Bang dan dugaan korupsi, kalau KPK pakai seprindik umum seperti ini bisa jadi ya ke depan KPK juga kasus-kasus yang seperti Abang bilang ya
kayak Rijak Khalid dan lain sebagainya, itu KPK bisa fokus gitu kan untuk membongkar gitu. Karena sudah mulai berani menaikkan status penyidikan tanpa ada nama tersangka. Setidaknya kalau dalam proses penyidikan itu yang umum ini ya, walaupun saya sebenarnya nggak terlalu setuju ya, karena bagi saya KPK harusnya sudah ada nama tersangka, tapi bisa jadi bahwa ketika naik ke penyidikan itu tindakan-tindakan udah bisa dilakukan, misalnya menggeledah, menyita dan sebagainya untuk kemudian bisa menemukan tersangka. Seperti itu Bang. Yang kemudian yang agak sulit ketika ditemukan di penyelidikan. Memang penyelidikan di KPK ini Bang agak susahnya karena memang kan kita belum pro justisia. Itu yang pertama, belum ada upaya paksa. Dan ketiga, kasus-kasus kayak Rijak Khalid kan ada kasus-kasus mafia Bang. Ya mengapa KPK jarang sekali mengungkap kasus-kasus mafia yang sering? Ya karena memang kan kalau prosesnya melalui penyelidikan. Tetapi kalau melalui OTT Bang, nah itu yang banyak. Jadi kalau penyelidikan mah agak sulit KPK menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan mafia-mafia besar. Saya akui itu ya. Nah, tetapi kalau lihat OTT, wah dari benar kata Kurnia ya, dari 300 juta aja bisa nyampe 400 miliar. Dari yang di ujung sana OTT-nya di bupati gitu misalnya, itu bisa sampai ke wakil ketua DPR misalnya atau MPR gitu kan dan sebagainya gitu kan. Jadi istilahnya bagi saya atau dari yang anak bawah jadi ke menteri gitu Bang. Jadi OTT kenapa pengen dibubarin ya karena memang nggak terprediksi Bang. Kayak kemarin Bang. Mohon maaf kalau saya membaca dari kasus Noel kemarin ya, dari sepertinya apalagi Noel kan sepertinya memang KPK itu nggak menyasar Noel memang awalnya ya, tapi mereka menyasar orang-orang yang bermain di sertifikasi K3 ini, keselamatan dan kesehatan kerja, yang tidak tiarap ketika sebelumnya kan KPK beberapa bulan sebelumnya kan menaikkan kasus banyak juga tuh tersangkanya kena ke trans tapi terkait dengan tenaga kerja asing. Yang sama-sama semuanya ada biro jasanya. Ya kan Bang? Nah kenapa nggak tiarap? Nah KPK kemudian berhasil mengungkap dan ketika menangkap ya kita tahu ternyata prakteknya dari 2019 sampai dengan 2020 sampai sekarang ya 2025 dan kemudian ya OTT kalau nggak salah kan nggak banyak ya ratusan juta kalau nggak salah ya. Tetapi kan dari situ ternyata terbongkar pernah ada aliran dana kepada Noel dari uang-uang ini sebesar 3M plus 1 motor Ducati. Ya akhirnya dengan temuan dari orang-orang yang ditangkap, KPK pun kemudian menangkap Bang Noel. Jadi kalau Bang Noel bagi saya posisinya tuh ya dia memang bukan intelektual dader ya, tetapi dia mengetahui, membiarkan, bahkan nerima. Bahkan ya dia mengatakan sultan kepada orang yang ngumpulin. Berarti kan dia tahu gitu. Ya kan? Yang paling saya agak nyesek adalah ya Bang Noel yang kita tahu aktivis yang pro demokrasi, anti korupsi yang berkali-kali ngomong tentang anti korupsi gitu ya. Itu kayak berbicara kepada orang-orang korup ini mengatakan saya cocoknya motor apa ya? Ya kan? Ya kalau bahasa itu dari seorang pejabat, seorang wamen kan kode bagi orang-orang itu untuk menyerahkan. Apalagi sudah pernah menyerahkan dan diterima yang 3M. Akhirnya oh cocoknya Ducati, dikasihlah Ducati kan. Jadi begitu Bang. Jadi akhirnya ya KPK kemudian kan menangkap. Ketika dikatakan bahwa itu bukan OTT kan bantah kan. Bagi saya itu adalah bagian dari OTT ya kan. Karena ketika ada OTT ternyata ditemukan ada suatu peristiwa pidana ya itu kan bisa langsung dibawa. Buktinya bisa ditahan juga kan Bang. Ditetapkan saat ditahan. Kemudian kedua, mengapa pemerasan? Itu kemudian ramai itu Bang. Mengapa Noel ikut memeras? Ya karena kan dia adalah bagian. Walaupun dia nggak memeras langsung, dia mengetahui, dia juga menerima aliran dana, ya dan KPK pun melapis dengan gratifikasi 12B besar gitu kan. Jadi kalau pemerasannya ternyata nggak kena gitu kan bahwa itu dianggap sebagai upeti, ya maka atau suap maka gratifikasi karena kan terimanya bulan Desember, gratifikasi kan 30 hari Bang. Jadi ya bagi saya kalau KPK buktinya kuat lah seperti itu sih Bang. Jadi memang ya perlu dorongan yang lebih ya kepada KPK, bukan hanya bagi saya kemarin bukan hanya blessing disguise gitu ya. Lagi nanganin apa, tiba-tiba dapat yang mana. Ini kan kayak mancing ikan kecil dapat ikan besar. Tapi kan pemberantasan korupsi juga bukan hanya seperti itu Bang. Pemberantasan korupsi kan juga butuh sistematis juga. Ya tadi saya sepakat sama Abang, ya walaupun nggak besar, tapi terencana, ya dan efeknya besar.
Tadi saya juga nggak terlalu suka yang bombastis, makanya buat apa bombastis dan sebagainya kalau ternyata kita tidak mampu memulihkan aset-aset. Ya kan lebih baik tadi Bang, langsung kepalanya, ya kan, tapi bisa mencegah kemana-mana. Karena sampai saat ini Bang, kampanye pencegahan yang efektif adalah menangkapi para koruptor. Karena kan korupsi di Indonesia Bang, yaitu dilakukan oleh kepala-kepala inilah. Ya karena kan ikan busuk dari kepala Bang. Kalau kita ngomongin pencegahan Bang, di BUMN, di pemerintahan, wah itu udah nerapin ada ISO 37001, kurang apa, ada Itjen, ada pengawas, ada kepatuhan, tetapi semua itu nothing gitu kan ketika yang korup adalah direktur utamanya, pejabat utamanya, seperti itu Bang. Ya sebenarnya apalagi sekedar bicara pencegahan, Ya. sudah ditangkap pun Masih tadi masih juga melakukan kan. Artinya pada kan satu memang kementerian. ini kan berarti faktor mental ya. Ya. Oh, men. Nah, ini persoalan misalnya begini, ini repot juga kita. Iya Bang. Korupsinya 2,2 triliun. Ya kan? Kemudian pengembaliannya 50 miliar. Iya. Nah, 2 triliun itu kan berarti nyebar kemana-mana. Tapi kan dalam kasus IKTP misalnya, kan hanya Setia Novanto kan Yang gede. yang gede ya. Ya berarti kan pemain utamanya dia. Yang lain-lain tidak tersentuh. Atau sekedar disebut-sebut tapi tidak pernah dipanggil oleh KPK. Nah, itu yang menyulitkan ya. Sebenarnya kan efek jera itu ya, melakukan korupsi ketika memang secara keseluruhan yang terlibat di dalam kasus korupsi itu memang diperiksa, dipanggil, kemudian ya kalau memang salah dihukum kan gitu. Tapi ini kan tidak terjadi. Nah inilah kadang-kadang mungkin Kurnia melihat. Jadi perjalanan hukum kita ini masih syarat dengan politik ya. Gimana? Ada 3 garis besar Bang Zulfan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi saya masuk sedikit kasus IKTP tadi. Bang Yudi ini salah satu penyidik kasus IKTP Bang Zulfan. Ada beberapa fakta menarik yang sampai hari ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Ya. Contoh Bang Zulfan, karena ini faktual. Pertama kali KPK menyeret pelaku IKTP ke proses persidangan itu 2 orang Bang Zulfan. Namanya satu Irman, satu Sugiharto. Dua-duanya adalah mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Apa yang menarik dari 2 orang ini Bang Zulfan? Di dalam dakwaan KPK itu disebut secara terang benderang Bang Zulfan. Puluhan nama politisi disebut secara langsung, bahkan angkanya ada. Maka pertanyaan refleksinya adalah, apakah orang-orang yang disebut di dalam dakwaan itu setelah dakwaan dibacakan, apakah ada pemeriksaan lebih lanjut? Maksud saya begini Bang Zulfan, ini kritik saya juga dulu ketika bertemu dengan komisioner KPK. Kalau nggak jelas penerimaannya, ya jangan disebutin dong. Ini kan merusak nama orang namanya. Ya. Kecuali sudah ada proses lebih lanjut, misalnya ada proses penyidikan penetapan tersangka, silahkan sebut. Ini kan enggak. Itu satu. Nama-namanya mungkin Bang Yudi bisa jelasin nanti. Tapi itu ya disebut di pengadilan kan nama-nama. Dalam dakwaan. surat dakwaan. Kan kalau surat dakwaan itu kan berarti dokumen Udah yang yakin. dibuat oleh jaksa penuntut umum Ya, ya, ya. yang didapatkan informasi dari teman-teman penyidik. Cuman kan persoalan menyebut atau tidak menyebut kan saya juga paham, tidak mungkin juga kewenangan dari jaksa atau penyidik. Pasti ada persetujuan dari pimpinan KPK. Itu satu Bang Zulfan. Kemudian yang kedua, kasus yang baru-baru ini ramai nih, mendapatkan pembebasan bersyarat Pak Setia Novanto. Di dalam tuntutan Pak Setia Novanto, saya rasa mungkin sudah terdeteksi juga oleh Bang Yudi. Apa disebut dalam tuntutan itu Bang Zulfan? Korupsi Setia Novanto bercita rasa pencucian uang. Ini kan jadi menarik lagi sama kayak yang pertama tadi nih. Kalau sudah disebut di dalam tuntutan KPK, jelas terang benderang bercita rasa pencucian uang, kapan ditindaklanjuti pencucian uangnya?
Sampai orangnya udah selesai nih. Udah nggak bisa diprotes lagi karena sudah 2/3 menjalani masa hukuman, mendapatkan pembebasan bersyarat. Kalau diprotes ya itu urusan pembentukan hukum ke depan lah. Undang-undang pemasyarakatan yang baru sudah mengakomodir hal itu. Itu satu, Bang Zulfan. Jadi kaitan dengan KPK, kerjain dong tunggakan-tunggakan yang sebelumnya. Ini kan ceritanya 7 bulan baru 2 OTT. Kalau OTT itu kan kita bicara 5 berarti. 5 5. sama proses hukum dan lain-lain. Ini kan persoalannya adalah panggil aja nih teman-teman Bang Yudi yang masih di dalam, kasih dong kita tunggakan-tunggakannya dulu. Ayo kita gelar perkara lagi. Orang buktinya udah terang. Kalau buktinya Artinya itu secara hukum boleh ya? secara hukum boleh Bang Zulfan, sepanjang tidak daluarsa 12 tahun. Itu kan masih bisa dibuka oleh KPK. Persoalannya kan kadang-kadang Bang Zulfan, persoalan penegakan hukum ini bukan ansih tentang alat bukti. Persoalan mau atau tidak mau, Bang Zulfan. Tadi kan saya sampaikan, lu kalau udah berani nulis orang-orang terima dolar, kan dolar itu disebut beberapa orang. Ya, Tindak lanjuti dong. termasuk Ganjar apa kan? Iya, termasuk Ganjar, banyak lah nama Bang Zulfan. Kalau enggak ya tolong dikoreksi. Makanya kemarin ketika kontestasi Pilpres, udah nggak laku lagi tuh mengatakan menerima uang dan lain-lain. Tapi nggak salah juga ketika orang ngomong itu, wong ada di dalam dakwaan KPK. Iya, iya. Itu bahkan bukan fakta persidangan, itu fakta yuridis yang ditemukan oleh penuntut umum berdasarkan informasi penyidik. Itu satu hal Bang Zulfan. Poin kedua Bang Zulfan, soal KPK ke depan. Benar kata Bang Zulfan tadi, KPK ini tidak bisa bekerja sendiri Bang Zulfan. Harus ada asupan politik. Tadi sudah ada jaminan dari Presiden. Mudah-mudahan diimplementasikan dengan baik pidato-pidato pemberantasan korupsinya. Poin keduanya adalah butuh konsensus politik antara DPR dan pemerintah membentuk regulasi-regulasi yang mendukung kerja KPK. Keresahan Bang Yudi dan Bang Zulfan tadi sebenarnya sudah ada solusinya. Soal gap antara kerugian negara dan uang pengganti. Bang Zulfan beberapa waktu lalu sempat ada penelitian yang mengcapture kerugian negara itu sampai 50-an triliun, yang balik ke negara cuma 3 triliun, cuma 4 triliun. Sisanya kan menguap gitu aja. Saya ambil contoh nih, Kejaksaan. Mengusut kasus Jiwasraya, Asabri, Timah, semua bertepuk tangan ketika konferensi pers. Barang bukti diperlihatkan kepada masyarakat. Orang bersorak-sorai karena misalnya Rizal Khalid tersangka, sudah dicegah berpergian ke luar negeri atau sudah ditangkal datang ke Indonesia. Yang belum masyarakat tanyakan, Kejaksaan Agung tolong dong sampaikan dari kasus-kasus yang diusut tuh berapa sih yang udah balik ke negara? Atau kita hanya berhasil memenjarakan pelaku yang sebenarnya belum semuanya juga dipenjarakan. Jadi PR-nya juga masih banyak dan butuh dukungan dari Presiden dan DPR. Apa solusinya Bang Zulfan? Namanya rancangan undang-undang perampasan aset. Itu adalah satu paket penting yang bukan hanya dibutuhkan oleh KPK, dibutuhkan oleh Kejaksaan, dibutuhkan oleh Polri juga. Jadi Dan dibutuhkan oleh rakyat juga. dibutuhkan oleh rakyat dalam konteks pengembalian kerugian, suap, pemerasan, dan lain sebagainya. Jadi itu pidato yang baik dari Presiden tentang pemberantasan korupsi harus diturunkan dengan kerja-kerja konkret politik berupa pembentukan undang-undang. Itu poin kedua Bang Zulfan. Poin ketiga, apa yang harus diperbaiki di internal KPK? Sejak dulu Bang Zulfan, kita selalu mendesak agar tidak ada dualisme cabang kekuasaan, tidak ada dua orang atau dua idealisme yang tergandakan begitu. Penyidik KPK dari dulu, Bang Yudi ini produknya nih, penyidik independen. Sekarang kan tidak seperti itu Bang Zulfan. Bahkan kalau saya nggak salah, itu presentasinya lebih banyak penyidik dari institusi lain daripada penyidik independen. Sementara Institusi lain kan pasti polisi dan jaksa. kepolisian, kalau jaksa kan dia di penuntutan dan memang itu harus dari kejaksaan. Bisa penyidik juga mereka. Bisa penyidik juga. Tapi di level penyidik dan level penyelidik, itu kan bisa independen. Untuk memastikan agar tidak ada istilah saya yang kelupaan tadi, loyalitas ganda Bang Zulfan. Itu yang harus dipastikan.
pintu sudah dibuka. Mahkamah Konstitusi putusan tahun 2016 menyatakan KPK boleh merekrut penyidik independen. Loh, KPK ini udah berdiri, undang-undangnya kan 2002, 30 2002, resmi berdiri 2003. Sudah lebih dari 22 tahun. Kan kalau 5 tahun pertama wajar lah, belajar, ambil dari institusi lain. Ajarin dong kita bagaimana sih sebenarnya melakukan penegakan hukum. 22 tahun udah cukup lah, tutup keran itu. Biar rekrut penyidik independen semua. Nggak usah dari penyidik lembaga lain. Baru itu KPK benar-benar menjadi lembaga negara independen. Itu Bang Zulfan. Ya, jadi ini kan unik ya. Iya, Pak. Artinya kerja penyidik, ya termasuk penuntut di dalamnya, itu kan sering terhambat. Prosesnya kan follow up-nya itu kan seperti kita lihat tidak berjalan, ya kan? Nama sudah disebut, angka sudah keluar, Ya, Angka udah keluar. ya. Tetapi kan orang menunggu-nunggu apa tindak lanjutnya kan dari fakta-fakta itu. Nah, saya mau tanya sama Bang Yudi. Ya, Bang Bang. Yudi, apa ini memang ada tekanan kepada penyidik? Udah stop aja lah, sampai sini aja, ya kan? Nggak usah diteruskan, kan gitu. Bisa juga kan? ya, saya jadi ingat ya saat itu ya. Ordal nih Bang. Ordal. Mantan Ordal. Ya. Kasus IKTP itu kan awalnya kan benar kata Kurnia ya. Kenapa sih jaksa berani untuk menaruh ya nama-nama tersebut kan karena berdasarkan BAP ya hasil pemeriksaan. Tetapi kan kemudian dinamikanya kan ada. Ya kan ada pencabutan keterangan. Ya kan ada perintangan penyidikan dalam kasus-kasus tersebut. Sehingga kemudian kan kalau kita baca putusan dawan-dawan selanjutnya kan udah nggak ada lagi tuh. Ya kan udah mencabut Bang. Miriam. Karena kan saat itu kan pembagian uangnya itu kalau saya ingat kan ada yang sudah meninggal kalau tidak salah. Ya kan kita nggak bisa mem-BAP kan Bang. Ya kan. Tetapi yang masih hidup sempat membuka. Ya kan tapi kan dicabut. Ya kalau udah dicabut ya gimana Bang gitu kan. Dengan waktu itu ada dinamika katanya dia ketemu siapa kan. Ya udah dicabut tapi kan ya tetapin tersangka udah bebas bersyarat juga ya. Tinggal yang kerugian keuangan negara nih yang belum. Tapi ya bagi saya ya memang masih banyak PR lah yang harus diselesaikan. Memang saya sepakat sama Kurnia juga ya bahwa untuk KTP itu belum selesai. Bahkan Pak Setia Novanto bebas bersyarat pun ya tentu kasus ini harus selesai. Ini kan kita masih ada Paulus Thanos nih. Ya. Dan kita juga Yohanes Marim yang udah meninggal kan dia kan membuka Paulus Thanos ini PDIP ya? Enggak Bang. Bukan. Dia enggak kurang partai di swasta. Oh, swasta ya? Ya, dia orang swasta. Dia mempunyai apa namanya data rekaman, ya kan? Wah, tuh rekamannya dasar-dasar. Jadi dia adalah orang yang istilahnya kalau ketemu gini Bang, dia selalu merekam pembicaraan. Wah, kepada siapapun Bang. Ya. Itu kalau bisa aja dapat dahsyat itu kan Bang. Gitu. Nanti nggak tahu nih teman-teman FBI bagaimana ya ngasihnya gitu ya. Kemudian apakah itu bisa jadi bukti dan sebagainya kan masih perdebatan hukum. Tapi setidaknya ya kasus IKTP ini masih panjang. Gitu kalau misalnya Paulus Thanos berhasil kita bawa. Wah, tapi kan dia nolak Bang. Saya tahu dia nolak karena dia tahu sistem hukum di Indonesia kan, makanya dia takut. Dia sampai sekarang kan masih buron dia di Singapura. Kemudian berhasil ditahan, mau ekstradisi tapi berat Bang. Gitu. Kemudian yang kedua TPPU-nya Setia Novanto ya. Ini kan menarik ya, TPPU itu kan berusaha untuk mengembalikan aset ya. Ya. Awalnya kan Setia Novanto kan gak mengakui dia. Tapi putusannya kan akhirnya 43 miliar. Akhirnya kan dibayar. Ya. Sementara kalau pencucian uang kan berdasarkan apa yang masih kita buktikan. Ya dia pintar dia langsung membayar. Jadi kan ngapain kita pakai TPPU gitu kan. Kecuali ada kejahatan baru. Misalnya kayak Pak Nur Hadi kan kemarin kan ternyata dia tidak wajib membalikan kan. Akhirnya KPK ada TPPU tapi kejahatannya berbeda ya kan terhadap suap yang lain. Jadi memang ini yang agak unik Bang ya. TPPU itu tentu harus dipahami itu kan bagaimana cara mengembalikan aset yang sudah namanya berubah-ubah. Kafe lah dimiliki oleh orang-orang yang suka yang apa tajir-tajir yang dia udah beralih. Baru kita dengan TPPU. Tapi kalau bisa didapatkan semua ya nggak terlalu perlu gitu kan. Karena kan misalnya nih ada 100 juta
ya maka ketika dia berubah jadi aset sebagainya harus 100 juta juga kan nggak bisa 300 ya kan, memang itu kendalanya. Jadi sementara kalau ada undang-undang perampasan aset itu enak, Gur. Jadi kalau undang-undang perampasan aset ya, kalau ada kasus tipikor kemudian disandingkan dengan TPPU, maka ya ketika kita berhasil menemukan uang yang lebih dari hasil tindak pidana korupsinya, ya ternyata dia mencuci juga, kita tidak mengetahui dari kejahatan yang mana, ya, dan kita ketahui juga bukan berasal dari yang legal, ya, itu bisa kita ambil juga, Bang. Kalau apa? Kalau misalnya perampasan aset ada. Oh. Kalau sekarang TPPU itu masih tetap ya yang berhasil dibuktikan. Jadi ketika kemarin misalnya 43 miliar, ya kan dia nggak bayar, kita harus cari tuh 43 miliar dari mana. Mencarinya itu ya dengan TPPU, ya kan. Tapi itu hanya 43 miliar, gitu, nggak bisa lebih, ya kan. Karena membuktikan itu 43 miliar. Tapi kalau misalnya ada undang-undang perampasan aset yang sampai saat ini belum disahkan, kita walaupun kita hanya mampu membuktikan 30 juta dalam suatu kasus, kita begitu kita TPPU kan kita bisa ternyata mendapatkan lebih. Ya. Ya itu bisa, Bang. Jadi kita bisa memiskinkan gitu. Karena memang sekarang konsep koruptor itu dimanjakan, Bang. Mereka bisa bebas bersyarat tanpa harus jadi justice. Dapat remisi tanpa harus jadi justice. Ya kan? Kemudian hukumannya juga ringan. Udah ringan, hakim tipikor gemar memotong. Ya kan? Ya kayak Pak Setia Novanto kemarin kan saya lihat itu, bayangin loh, Pak Setia Novanto itu ini menarik ya. Memang Pak Setia Novanto saya akui ahli strategi juga, termasuk bukan hanya politik, hukum juga, Bang. Bayangin kita yang udah apa namanya mungkin rasa capeknya masih belum hilang gitu kan. Itu bagaimana beliau ya strategi di penyidikan ya kan, sampai nabrak pohon gitu kan, genjol segede ini. Yang listrik. Iya, yang listrik. Kemudian ada drama juga sebelum dibawa ke persidangan. Kemudian yang menarik ya, harusnya kan beliau kan nggak mengakui ya perbuatannya. Harusnya kan beliau melakukan perlawanan hukum. Yang biasa ya, banding. Ya, banding kasasi. Enggak ada ya, enggak ada. Sabar dia. Enggak ada. Langsung menerima putusan. Menerima putusan, ya kan, walaupun nggak mengakui gitu kan, menerima putusan. Tapi kemudian ya langsung PK. Nah, ketika PK ini menarik. Harusnya kan biasanya kalau dari tanpa banding langsung PK bisa. bisa. Bang. Oh, bisa. Jadi Ingkrah dia dulu. menerima ingkrah masuk lembaga pemasyarakatan baru dia PK. Iya. Ya, kemudian Pak Setia Novanto PK, dan menarik ya kalau kayak MA kan kalau misalnya kan melihat kan siapa yang PK ya. Iya. PK-nya Pak Setia Novanto istilahnya bersabar nunggu 5 tahun kemudian. Iya kan? Dan saya tahu di antara 5 tahun kemudian itu kan kemudian karena kan kalaupun dia diputus cepat-cepat kan tetap berapapun putusannya dia nggak dapat justice kolaborator. Iya. Dia pernah minta tapi nggak dikasih sama Iya, KPK. nggak dikasih. Kalau dia misalnya putusannya 12,5 tahun, tapi kan kemudian ternyata MA mencabut PP 99. Nah, kemudian ketika kemarin ya kemarin ada putusan, ketika putusannya kita kan bulan Juni apa Juli gitu ya, 12,5 kan dipotong 2,5 tahun, Bang. Itu kan udah udah dihitung gitu kan, 15 ke 12,5 hakim yang mutus itu, artinya dia PB-nya di bulan Agustus. Iya. Iya kan? Ya udah gitu dipotong juga yang politik. Iya. Politik kan dipotong jadi kan 5 tahun. 5 tahun memang paling minimal. Putusan MK Maksimal. ya Maksimal 5 tahun, tetapi atau putusan hakim. Iya. Di putusan hakim 2,5 tahun. Ya kan? Kalau nggak ada dalam putusan hakim 5 tahun. Iya. Kan gitu. Nah, kalau 2,5 tahun ya berarti kan Pak Setia Novanto bisa comeback lebih cepat untuk memilih dan dipilih ya. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk jadi anggota partai, ketua umum partai nggak masalah. Kan ini memilih dipilih dalam pemilu. Gitu, Bang. Jadi memang menarik ya strateginya. Tapi bagi saya, Bang, bahwa ini kan adalah ada gap besar dalam pembahasan korupsi kita, bahwa katanya korupsi itu kejahatan extraordinary crime. Tapi kemudian yang terjadi sekarang adalah kejahatan biasa. Pertama ya bisa dapat pembebasan bersyarat tanpa ada limitatif, pembatasan. Kayak apa nih yang bisa dapat kan? Kayak apa bedanya dia kejahatan biasa? Yang kedua ya hukumannya ringan, bahkan berapa kali dipotong kan. Yang lain kan potong leher, potong tangan, Indonesia malah potong tahanan, Bang, gitu kan. Seperti itu, Bang. Jadi yang ketiga untuk memiksinkan masih belum bisa, Bang, karena
undang-undang. undang-undangnya. Jadi kita kan jarang Bang penyidikan kasus korupsi itu bisa 2 atau 3 kasus dalam bersamaan. Betul. Jadi akhirnya kita tahu koruptor itu dia korupsi pasti berkali-kali Bang. Sehingga ya ketika kita hanya bisa memberikan 1 kali dan dia hanya mengembalikan apa yang dia terima, misalnya yang lain dia terima total bisa triliunan, kita hanya bisa membuktikan 1 M, ya dia ketawa-tawa aja balikin 1 M, ya kan Bang? Tetap kaya dia. Nah itu Begitu. Bung Kurnia bagaimana upaya mencegah itu? Jangan sampai terjadi ya. Iya, Bang Zulfan. Jadi sayangnya Bang Zulfan, pemerintahan Pak Prabowo ini dibebankan masalah regulasi yang amat sangat banyak dari pemerintahan sebelumnya. Tadi Bang Yudi sudah singgung. Sederhananya itu begini Bang Zulfan. Dulu ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. PP 99 Tahun 2012. PP ini dibuat saat rezim pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu yang paling gencar itu adalah Wamen, Mas Denny Indrayana. Apa di dalam PP 99 itu disebutkan kalau terpidana korupsi ingin mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, itu bukan tidak boleh. Boleh, sama semua haknya dijamin. Tapi ada syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi. Membayar denda uang pengganti, atau mungkin menjadi justice kolaborator, pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Namun PP itu diubah atau PP itu dianggap bertentangan oleh Mahkamah Agung. Dan lebih fatalnya Bang Zulfan, itu saya lupa tahun 2023 kalau saya tidak salah, terbit Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru itu secara eksplisit mereka sebutkan PP 99 tahun 2012 karena sudah tidak dianggap oleh Mahkamah Agung, tidak kita akomodir di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Apa akibatnya, Bang Zulfan? Dulu kami menyebut Undang-Undang Pemasyarakatan ini adalah karpet merah bagi pelaku korupsi. Karena semua tindak pidana dianggap sama. Ada 2 orang, 1 maling spion, 1 terpidana korupsi, sama-sama gampang mendapatkan pembebasan bersyarat. Bahkan dulu, saya ingat betul Menteri Hukum dan HAM. Ini pembebasan bersyarat termasuk amnesti ya? Beda Bang Zulfan, beda, kalau amnesti dia diatur secara khusus. Dan dulu Menteri Hukum dan HAM apa alasannya memberikan remisi yang mudah bagi pelaku korupsi? Lapasnya penuh. Padahal setelah dihitung, angka terpidana korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan itu hanya 0,3% dari jutaan terpidana korupsi. Jadi nggak relate nih, nggak relevan alasan-alasan itu. Itu satu, Bang Zulfan, Undang-Undang Pemasyarakatan. Terkait dengan tema utama kita, KPK, revisi Undang-Undang KPK membuat KPK tidak lagi independen, ada Dewan Pengawas, status penyidik dan penuntut pimpinan dicabut, itu kan terjadi di rezim pemerintahan sebelumnya. Jadi Pak Prabowo ini diberikan masalah yang amat sangat besar di tengah ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi. Sehingga butuh extraordinary gerakan dari pemerintah dan DPR untuk nggak usah deh bagus pemberantasan korupsi dulu. Meletakkan di rel yang benar aja dulu nih. Karena ngaconya udah luar biasa nih. Dari aspek regulasi, kelembagaan, kepegawaian, dan lain-lain. Bang Yudi dan kawan-kawan puluhan orang tersingkir juga di rezim pemerintahan sebelumnya. Harusnya kalau dari dulu juga pernyataan kami sama Bang Zulfan. Kalau puluhan teman-teman ex-pegawai KPK diterima di institusi negara secara baik di tempat penegak hukum, berarti kan dalam tanda kutip abolisi juga nih. Dianggap tidak benar tudingan-tudingan sebelumnya. Harusnya kan bisa kembali ke lembaga asalnya. Jadi rentetan masalah-masalah itu dihadapkan kepada presiden, dan ini juga bisa kita kaitkan dengan asta cita Pak Prabowo yang juga. Tapi kan sebenarnya begini, bagi seorang presiden, Pak Prabowo misalnya, tidak terlalu sulit untuk mengembalikan KPK pada jalur yang sesungguhnya. Itu nggak sulit. Betul. Artinya apapun yang terjadi pada masa lalu, katakanlah dianggap ini merugikan, melemahkan, ya,
Tetapi kan bagi Pak Prabowo kalau ingin menguatkan lagi, itu kan gampang sekali. Betul. Ya kan, revisi undang-undang sederhana kok. Iya. Ini kan Menteri Kumhamnya, Menteri Hukumnya juga Gerindra kan. Iya. Nah, tinggal ajukan dan kemudian koalisinya sama. Apalagi koalisi partai besar. Ya gemuk sekali ini. Minus PDIP kan. Lagi-lagi persoalannya mau tidak mau Bang Zulfan. Ya. Apa mungkin 8 bulan ini waktu yang sangat singkat untuk kita berharap presiden menyelesaikan semua masalah, tapi paling tidak upaya itu harus tetap dilakukan. Yang menarik Bang Zulfan, yang tadi Bang Zulfan dan Bang Yudi bahas tentang undang-undang perampasan aset. Lo naskah akademiknya udah ada dari tahun 2012. 13 tahun yang lalu tuh udah selesai tuh pasal per pasalnya. Bisa masyarakat ketik aja di mesin pencarian internet naskah akademik RU perampasan aset, lihat tahunnya tahun 2012. Iya. Jadi solusinya udah ada semua nih. Masalah yang ada hari ini solusinya sudah tertera dan bahkan sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Misalnya contoh, sekarang lagi ramai tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Kan persoalan undang-undang kita kan bagaimana mengimplementasikan meaningful participation. Undang dong masyarakat, dengerin, kasih space kepada mereka agar bisa memberikan tanggapan yang baik. Ini menjadi traumatik bagi masyarakat, Bang Zulfan. Dulu kurang apa? Ribuan siaran pers dulu Bang Zulfan tentang revisi Undang-Undang KPK. Jebol juga. Ribuan siaran pers tentang Firly Bahuri, Ketua KPK juga. Ribuan siaran pers tentang Bang Yudi dan kawan-kawan dipecat juga melalui tes wawasan kebangsaan. Jadi wajar perlawanan masyarakat sekarang itu masifnya luar biasa karena dibayang-bayangi dengan trauma beberapa tahun yang lalu. Dan itu yang harus ada jaminan konkret dari presiden. Ya, jadi biarlah anjing berlalu, kapilah menggonggong. Malah kafilah yang menggonggong Bang ya. Kebalik. Siap. Iya Bang, jadi Ya. banyak masalah Bang dan mencari solusinya sebenarnya tidak sulit. Apalagi ada pidato Pak Presiden mengatakan koruptor lari ke Antartika pun kita akan tangkap begitu. Ini tadi baru disebut Paul Thanos, nggak jauh kok negaranya. Ya. Itu kan bisa Harus ketika dulu makanya Harus Paul Thanos. harus ke Antartika. Tapi ada pesawat nggak ke Antartika? Tidak ke Antartika. Tapi menarik Bang ya bahwa terkait dengan undang-undang perampasan aset. Pak Prabowo pernah ngomong ya akan segera mengesahkan di 1 Mei. Iya, Ketika acara Mede ya. Iya. Secara pertama. Yang kedua sebelumnya Menteri Hukum mengatakan bahwa hambatan politik. Ya. Ya sampai kompes loh dia ada hambatan politik perampasan aset. Tetapi kemarin ketika amnesti dan abolisi, semua setuju kok. Amnesti dan abolisi kan dipilih, berbeda dengan gerasi ya. Ya, gerasi permohonan. Pada MA ya. Iya. Hubungannya sama MA. Gerasi ke presiden. Nggak, tapi kan Pertimbangan MA. Ya. ada MA-nya kan? ada MA. Betul kan ada MA-nya. Tapi kalau ini kan DPR, artinya Iya. kan politik gitu Iya, kan. iya. Itu bisa loh. Iya. Maksudnya ya, itu aja bisa. Kenapa undang-undang perampasan nggak bisa? Ketika Bang Zulfan bilang kan 80% ya kan? Itu koalisi Pak Prabowo, bahkan ketua umum di kabinet Mas AHY, Caimin, Zulhas. Bang Zulhas, Ya, semua di situ. iya kan? Bahlil. Bang Bahlil, ya kan banyak Bang. Dan kalau misalnya berkaca bahwa politik itu adalah take and give, ketika kemarin mengasih amnesti ke Hasto yang kemudian ternyata jadi sekjen lagi, kan dapat tambahan 20% dari PDI kan? Ya, kenapa akhirnya kenapa nggak kemudian didorong lagi? Yuk Ya. kita udah 80% tambah PD 20%, 100% jadilah. Sementara undang-undang lain bisa cepat. Iya. Ya kan undang-undang kemarin kemarin yang cepat. Cipta kerja. Cipta kerja. Serba. Iya kan? Dana KAR itu masuk apa tuh? BUMN. BUMN kan cepat juga kan? BUMN cepat. Iya kan? Ya, kayak gitu tuh bisa cepat. Kenapa gak undang-undang perampasan gak cepat gitu? Itu menarik. Dan ini juga Bang Zulfan, dulu ketika masih Presiden Jokowi ya. Ketika presiden kan banyak tuh pemberitaannya. Presiden mengumpulkan ketua umum partai ke Istana Negara. Dulu ketika saya membaca berita itu, saya selalu berharap dan yakin, oh pasti selesai ini mereka akan konferensi pers mendukung perampasan aset. Kesempatan tuh kan sering Bang Zulfan. Tapi ternyata yang diomongi tentang Pilpres 2024. Jadi momentum untuk Iya, betul. bicara tentang penguatan pemberantasan korupsi, ya kita yakin lah Bang Zulfan bahwa undang-undang pemberantasan korupsi itu hambatannya ada di politik. Karena bagaimanapun tindak pidana korupsi itu adresat utamanya adalah
politisi atau penyelenggara negara. Pasti ada hati-hati itu di sana tuh. Ya persoalan kan begini, kita meminta supaya yang buat sapu menyapu dirinya sendiri. Betul, betul, Oh, so itu bahasanya bagus, Bang. betul, betul. Kalau dulu bahasanya sapu bersih membersihkan, nggak bisa ya kan, lantai kotor dibersihkan sama sapu yang kotor kan. Iya. Nah sekarang ya bagaimana sapu membersihkan diri sendiri. Iya, betul. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan oleh presiden, begitu, Presiden Jokowi. Saya ambil contoh Bang Zulfan. Dulu undang-undang perampasan aset ini, karena saya ikuti betul perkembangannya dulu Bang Zulfan. Sudah sejak zaman Pak Jokowi ya. Sejak zaman Jokowi. Surprise-nya Pak Jokowi. Surat presiden yang dikirimkan ke DPR itu bulan Mei tahun 2024. Bang Zulfan, kita bisa bayangkan Mei 2023. Mei 2023 itu nggak mungkin DPR itu bahas undang-undang ini. Udah pasti mikirin politik. Pemilunya Februari 2024. Iya, terpilih lagi atau enggak? Ya kan nggak, pasti sibuk ke dapil dan lain. Maksudnya yang realistis juga gitu loh. Kita masyarakat kan bisa membaca. Loh kalau dikirim Mei 2023 ya sama aja nggak ngirim ini namanya. Harusnya Ya, kan kalau dikirim dari menjelang dulu. pemilu asetnya dirampas kan repot juga. Pengalaman Abang ya, emang cocok kita ngobrolnya sama Abang. Makanya dulu di Komisi 3 kan Pak Bambang Pacul mengatakan ya susah ini perampasan aset. Ini harus deal-deal ketua umum partai. Saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan itu. Karena memang harus ada konsensus bersama. Karena undang-undang ini tanpa mengecilkan undang-undang yang lain ya Bang Zulfan. Tapi magnitudenya ini luar biasa. Udah terbukti di Amerika, Australia, Filipina berhasil merampas garongan dari politisi-politisi terhadap uang rakyat. Itu Bang Zulfan. Ya itu kembali lagi, kalau kita bicara sulit, tidak ada yang sulit. Iya, betul. Presidennya apapun yang dia mau. Nah itu. Kalau menyangkut kebijakan-kebijakan negara, apakah rancangan undang-undang atau diputuskan menjadi undang-undang atau keputusan politik, ya kan buktinya presiden gampang aja. Pasti diamankan sama anak buahnya Bang ya kalau udah prima. Amnesti, abolisi, siapa yang berani protes? Iya, Betul, betul. iya kan, Ya kan? betul. Orang malah mencari justifikasi, Pembenaran itu. ya, walaupun ada, ya kan, Ada. konstitusi misalnya kan menjamin ada. memberi, Aturan perundang. kemudian historis, Kapanpun. macam-macam. Ada undang-undangnya juga tahun 54 ya, Ya, walaupun lama Iya, pokoknya Ya. cari dicari-cari ada. ada gitu, Legitimate. legitimate gitu. Tapi kan artinya yang lain juga bisa dicari dengan legitimasi yang lain. Itulah problem ya. Saya kira kembali urusannya ini kembali kepada presiden. Nah, kemungkinan kan kita tentu bertanya orang, kenapa presiden tidak melakukan? Apa presiden takut dirampas asetnya? Enggak juga kan? Juga kalau Ya, karena pengusaha beliau. sudah lama kan, Ya. udah punya itu barang-barang yang dia sudah punya lama. Ya. Kemudian takut, saya kira nggak takut juga, Iya. ya kan? Ya ketiga apa? Ya kemungkinan nunggu waktu, ya. Momentum Bang. Momentumnya ya. Mungkin Ya. sekarang presiden kan baru 800 sekian hari ya. Ya, Iya sih. 8-9 bulan. Ya, tapi mungkin lagi berhitung, Konsolidasi gitu. konsolidasi, lagi berpikir. Nanti kan harus strategik berpikirnya. Presiden ini kan nggak bisa berpikir praktis. Selalu dia berpikirnya secara strategik ya. Nah mungkin itu yang lagi dipikirkan presiden. Nah mungkin kita udah hampir 1 jam ini. Udah 1 jam lagi, bukan 1 jam. Nah mungkin ada tambahan dari Bung Yudi. Ya, bagi saya Bang, kalau pemberantasan korupsi ini regulasinya masih gini-gini aja, maka yang paling dimanjakan adalah koruptor. Padahal kita sudah 80 tahun Indonesia merdeka dan ternyata kita masih dijajah oleh para koruptor ini yang mereka menyerupai pejabat tetapi kelakuannya bandit. Misalnya kayak tadi saya katakan Bang, kalau dulu ada PP 99 tahun 2012 ketika hukumannya 12 tahun dia nggak dapat JC 12 tahun. Tetapi ketika sekarang ya dia nggak dapat JC pun maka hukumannya tuh 12 tahun ditambah artinya 23 24 hanya 8 tahun menjalani bebas bersyarat. Artinya sekarang yang ada di pikiran koruptor adalah mereka menghitung berapa lama mereka di penjara bukan dari vonis hakim, tetapi 2/3 dari vonis hakim. Jadi misalnya mereka divonis 6 tahun, maka hitungannya wah saya hanya 4 tahun. Gitu Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka
sudah nggak takut miskin. Ya kenapa? Karena regulasinya masih mereka ketika kena kasus korupsi yang dikenakan pada mereka bukanlah sosial cost ya kan misalnya karena korupsi mereka, tapi ya mereka terima 2M ya 2M, mau 200 triliun pun kerugian keuangan negaranya. Jadi ya sampai kapanpun ya koruptor nggak akan miskin. Itulah sebabnya Bang, kita sering melihat koruptor begitu keluar ditahan ada yang tanda victory, dada-dada, senyum-senyum. Karena itu adalah senyum kemenangan mereka yang mereka merasa bahwa mereka ketangkep, mereka sedang dalam keadaan sial. Seperti itu Bang. Sementara aset masih aman. Aset masih aman. Betul Bang. Masih bisa kaya lagi. Betul Bang. Gimana Bu? Iya, Bang Zulfan, tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, kejahatan yang selalu berkembang. Dalam praktik hukumnya, kejahatan itu kan selalu mendahului undang-undang. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atau undang-undang Tipikor itu terakhir diubah. Itu 23 tahun yang lalu, Bang Zulfan. Terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka dari itu butuh perbaikan, butuh pembaruan hukum yang harus dipimpin langsung oleh Presiden untuk membantu kerja-kerja pemberantasan korupsi, wabil khusus Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada banyak juga PR KPK ke depan, tentu saya kusnuzon dengan KPK saat ini. Mudah-mudahan bekerja jauh Ini melampaui periodenya yang sekarang berapa tahun lagi ya? Masih panjang 4 Bang. tahun lagi Bang. Kan diperpanjang oleh MK Jadi 5 tahun. dari 4 ke 5 tahun. Tentu kita berharap penindakannya bisa lebih masif, penindakannya bisa menyasar kepentingan hajat hidup masyarakat yang banyak. Dan loyalitas ganda yang selama ini selalu dituding atau disampaikan oleh masyarakat harus bisa dijawab oleh KPK. Dan juga Bang Zulfan, harus ada evaluasi pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Presiden. Harus ada target. Target bukan dalam artian persen. Tapi misalnya target, tolong dong bersihin sektor pangan. Misalnya Presiden fokus di sektor pangan. Tolong dong fokus di institusi kekuasaan kehakiman misalnya. Keresahan tadi kan banyak bicara soal vonis. Ada kasus Ronald Tanur, ada kasus suap PN Surabaya. Apalagi Presiden menaruh perhatian besar nih pada hakim, menaikkan gaji hakim. Harus diikuti dengan penguatan, pengawasan, integritas, dan penindakan praktik korupsinya. Kita masih butuh Komisi Pemberantasan Korupsi, Bang Zulfan. Indeks persepsi korupsi kita secara global belum begitu baik. Bahkan hancur-hancuran di rezim pemerintahan sebelumnya. Jadi supaya selaras dengan janji politik Pak Prabowo juga harus menitik beratkan fokusnya atau jangan kelupaan soal sektor pemberantasan korupsi ke depan. Waktu 10 bulan tentu waktu yang sangat singkat untuk kita evaluasi pemerintahan Presiden soal pemberantasan korupsi. Tapi langkah-langkah kecilnya harus dimulai saat ini. Saya rasa itu, Bang. Oke, terima kasih. Saya kira pembahasan kita sebenarnya sudah sangat detail ya. Komprehensif. Iya, komprehensif, detail, tinggal Eksekusi. eksekusi. Itulah yang biasanya agak sulit di negara kita Bang. Tinggal eksekusi bagaimana prosesnya bisa berjalan menuju target ya. Betul. Misalnya tadi saya melihat bahwa korupsi ini sangat sulit kita cegah. Betul. Kalau pintu perampasan undang-undang aset ini masih tertutup, perampasan aset ini masih tertutup. Iya, Itu kuncinya kan di situ. Orang kan pencegahan itu kan dibuat rasa khawatir dulu. Betul. Tadi misalnya, wah kita dapat 200 miliar cuman dikembalikan 2 miliar misalnya, masih sisa banyak. Ya, Sur lah orang tuh. sur lah. Ketawa-ketawa aja kan. Ketawa. Makanya banyak yang senyum-senyum, baru saya lihat yang nangis cuman Inul aja ya. Oke, terima kasih. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.